Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yanti Sofia Makia selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nadia Anissa Ramdhani dengan NPM 1921533055 dari kelas B. Pada saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul Pengembangan LKPD berbasis model PBL berbantuan aplikasi Payfox pada materi momentum dan impuls. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan proposal ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Langsung saja untuk latar belakang, saya menggarisbawahi beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah pembelajaran abad 21. Yang mana pembelajaran abad 21 ini menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad 21 yang menyebabkan abad 21 ini menjadi abad yang sangat kompetitif. Kemajuan ini juga dikenal sebagai era pengetahuan atau knowledge age. Sehingga peserta didik pada abad 21 ini dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21. Ada berbagai versi dari keterampilan ini, namun yang terkenal adalah keterampilan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity, serta literasi sains, teknologi, dan digital, juga kemampuan memecahkan masalah. Tentunya, pembelajaran abad 21 ini menyebabkan mempengaruhi pembelajaran fisika juga. Yang mana hakikatnya fisika adalah bukan hanya sekedar tahu konsep, tahu fakta yang kemudian dipaparkan secara matematis. Namun, pembelajaran fisika ini terkait dengan pemahaman konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran fisika tidak dapat bertumpu pada penghafalan materi saja, tetapi juga perlu latihan soal di dalamnya, juga praktikum. Artinya, dalam melaksanakan pembelajaran fisika, peserta didik diharapkan memiliki pengalaman belajar yang luas. Nah, untuk praktikum sendiri ternyata masih terkendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya dari hasil wawancara bersama narasumber yaitu guru di SMN 1 Kasokandel, yaitu guru mata pelajaran fisika, menyatakan bahwa pelaksanaan praktikum hanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester karena terbatasnya waktu pelaksanaan praktikum. Solusi dari permasalahan ini sebenarnya dapat menggunakan teknologi karena kebanyakan siswa telah memiliki smartphone, sehingga dapat menggunakan aplikasi yang memungkinkan kegiatan praktikum melalui smartphone, yaitu aplikasi Payfox. Aplikasi Payfox merupakan aplikasi yang dapat mengubah ponsel menjadi alat eksperimen dengan memanfaatkan berbagai sensor dalam ponsel, misalnya seperti magnetometer atau giroskop. Nah, namun dalam pelaksanaan praktikum tentu membutuhkan LKPD sebagai bahan ajar pembelajaran fisika. LKPD sendiri merupakan singkatan dari lembar kerja peserta didik. LKPD ini memiliki urgensi untuk dikembangkan karena belum ada pengembangan LKPD berbasis teknologi di SMN 1 Kasokandel. Nah, untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa dan keterampilan lainnya yang perlu siswa miliki di abad 21 ini tentu perlu diintegrasikan dengan model. Salah satunya dengan model PBL yang mana menekankan pada proses yang melibatkan pemecahan masalah dan melatih berpikir kritis dalam konteks sebenarnya, sehingga model BL secara teoris efektif untuk mengembangkan keterampilan abad 21 dari siswa. Oleh karena itu, perlu dikembangkan LKPD berbasis model PBL atau Problem Based Learning berbantuan aplikasi Payfox, dan untuk materinya karena tadi materi momentum dan impuls merupakan salah satu materi fisika yang dianggap sulit, maka materinya adalah momentum dan impuls. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri mengangkat mengenai bagaimana proses pengembangan LKPD berbasis model PBL berbantuan aplikasi Payfox pada materi momentum dan impuls, berikut tingkat validitas dan tingkat kepraktisannya. Definisi operasionalnya di sini dijelaskan mengenai LKPD, model PBL, aplikasi Payfox, validitas bahan ajar, juga respon pendidik dan peserta didik. Manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian ini secara teoritis agar penelitian ini dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah pendidikan, yaitu terkait
bahan ajar berbantuan teknologi. Kemudian secara praktis, manfaat terbagi menjadi 3, yaitu bagi pendidik tentunya untuk membantu pelaksanaan pembelajaran fisika, kemudian untuk bagi peserta didik, untuk membantu peserta didik agar lebih mudah dalam belajar dan memahami, serta mengembangkan keterampilan abad 21-nya, dan untuk peneliti agar peneliti dapat berlatih serta mencoba menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Kemudian untuk tinjauan teoritis, yang pertama kajian pustaka, di sini dijelaskan terkait LKPD, yaitu definisi dari beberapa ahli, kemudian fungsinya, kemudian klasifikasi serta manfaat, juga prosedur penyusunan LKPD dari beberapa ahli pula. Kemudian untuk yang kedua dibahas terkait model problem based learning, yaitu definisi, karakteristik model, juga sintak. Di sini sintaknya ada 2 versi, yaitu menurut Huda pada tahun 2014 dan dalam penelitian Sofia pada tahun 2018. Kemudian dibahas pula terkait aplikasi PyPox, mengenai definisi dari aplikasi PyPox ini sendiri, kemudian fitur-fitur serta prinsip kerja, dan juga kemampuan aplikasi PyPox untuk menyajikan data yang cukup akurat dan ringkas sehingga dapat memudahkan penggunanya tidak hanya dalam melaksanakan praktikum, tapi juga untuk mengolah data hasil eksperimen. Berikut tampilan dari aplikasi PyPox yang sebelah kiri terkait beberapa kegiatan praktikum fisika yang dapat dipraktikumkan. Seperti di sini ada terkait percepatan, kemudian ada terkait efek Doppler. Namun tidak hanya tidak hanya kegiatan praktikum yang tersedia di aplikasi saja, pengguna juga dapat mengembangkan aplikasi ini karena aplikasi ini dapat dihubungkan dengan komputer ataupun laptop. Juga pada gambar kanan ditampilkan bagaimana data yang telah diolah oleh aplikasi ini secara otomatis. Kemudian dipaparkan terkait materi momentum dan impuls, yang mana nantinya dalam LKPD akan mengangkat mengenai jenis-jenis tumbukan berdasarkan nilai koefisien restitusinya. Kemudian tinjauan teoritis terkait dengan hasil penelitian yang relevan, dipaparkan 3 penelitian yang memiliki tingkat relevansi yang cukup tinggi dengan penelitian ini, yaitu oleh Winda Alma Sonia Putri pada tahun 2022, kemudian penelitian D. Aryansyah, kemudian penelitian Riana Lady Flara pada tahun 2021. Dari ketiga penelitian ini, yang paling berbeda ialah penggunaan model, yaitu problem based learning, yang mana ketiganya menggunakan model yang berbeda. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya ialah pemilihan dari materi yang diangkat, di mana di sini peneliti menggunakan materi momentum dan impuls, dan hanya Riana Lady Flara saja yang menggunakannya di sini. Namun yang paling menonjol dari yang lainnya ialah terkait dengan penggunaan model, yaitu PBL. Dan untuk kerangka konseptualnya, di sini berangkat pada pembelajaran abad 21, kemudian diintegrasikan pada Permendikbud nomor 22 tahun 2006, yang mana difokuskan pada pembelajaran fisika, juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dianalisis permasalahan yang di sini terdapat permasalahan mengenai bahan ajar serta kegiatan praktikum, yang mana bahan ajar ini harusnya sesuai dengan Permendikmas nomor 16 tahun 2007, yaitu berbantuan teknologi. Kemudian dengan menggabungkan kedua fokus ini didapatlah solusi, yaitu pengembangan LKPD berbasis model PBL berbantuan aplikasi PyPox pada materi momentum dan impuls. Kemudian untuk realisasinya di sini menggunakan model EDI, yaitu Analysis, Design, Development, dan Implementation. Untuk prosedur penelitiannya sendiri, metode penelitiannya ialah Research and Development atau penelitian dan pengembangan. Kemudian untuk desain penelitiannya di sini menggunakan model EDI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Dalam tahap analisis, peneliti menganalisis permasalahan dan kebutuhan akan media dan bahan ajar di sekolah,
Kemudian untuk desainnya, peneliti mendesain produk yang dapat menjadi solusi dari permasalahan. Kemudian untuk developmentnya, peneliti mengembangkan produk yang telah didesain. Dan untuk implementasinya, peneliti menerapkan produk dalam kegiatan pembelajaran serta menguji coba produk. Namun di sini dicukupkan sampai tahap implementation, tidak berlanjut pada tahap evaluation. Kemudian untuk populasi dan sampel, di sini dipilih untuk populasinya adalah siswa kelas 11 SMN 1 Kasokandel. Alasannya tersendiri karena sekolah ini dalam mata pelajaran fisika sangat jarang melaksanakan praktikum karena terkendala waktu pelaksanaan. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, walaupun hampir seluruh siswa memiliki smartphone juga melatar belakangi sekolah ini dipilih sebagai populasi dari penelitian. Dan untuk pemilihan kelasnya sendiri, mengapa kelas 11? Karena dibandingkan kelas 10 dan kelas 12, materi fisika di kelas 11 ini adalah kebanyakan memerlukan praktikum. Untuk sampelnya sendiri menggunakan teknik pengambilan sampel cluster random sampling, yang mana dari 5 kelas MIPA di SMN 1 Kasokandel pada kelas 11 dipilih 2 kelas, diantaranya secara acak menggunakan aplikasi random picker. Untuk teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Instrumen penelitiannya yaitu lembar validasi serta angket respon pendidik dan peserta didik. Lembar validasi di sini digunakan untuk mengetahui tingkat validitas dari produk yang dikembangkan, dan sedangkan angket respon pendidik dan peserta didik digunakan untuk mengetahui keefektifan dan kepraktisan dari penggunaan produk. Kemudian teknik analisis datanya di sini menggunakan teori dari Julial DKK tahun 2014 dalam penelitian ALMA 2022, yaitu menghitung validitas dengan membandingkan jumlah skor jawaban dengan jumlah skor maksimal dikali 100%. Kemudian disesuaikan dengan tabel validitas agar diketahui kategorinya apakah valid atau tidak valid. Sedangkan untuk lembar validasi juga angket menggunakan skala Likert dengan kriteria sangat kurang, cukup baik, dan sangat baik. Sedangkan untuk angket respon pendidik dan peserta didik sendiri, dalam praktikalitasnya, rumus yang digunakan dengan membandingkan jumlah skor jawaban dengan jumlah skor maksimal dikali 100%, kemudian menggunakan tabel dalam penelitian Ramdhani 2021 terkait praktikalitas agar diketahui kategori tingkat kepraktisannya. Dan untuk langkah-langkah penelitiannya disesuaikan dengan model EDI, dimulai dari analisis kebutuhan bahan ajar dan analisis potensi masalah melalui kegiatan observasi dan wawancara guru, hingga ditutup dengan penyusunan laporan atau skripsi. Sedangkan untuk waktu dan tempat penelitiannya, tempat penelitiannya sendiri dilaksanakan di SMN 1 Kasokandel. Kemudian untuk waktunya disesuaikan dengan kerangka konsep tadi, yaitu kerangka konsep atau kerangka penelitian atau langkah-langkah penelitian, yaitu dari mulai analisis serta ditutup dengan penyusunan laporan skripsi, dan saat ini hingga penyusunan proposal akan dilaksanakan dari bulan Mei hingga bulan Desember. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan selama melaksanakan presentasi. Saya cukupkan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.